Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukhtar Pradika dari kelas H dengan nomor NIM 2022 1011 0311 426, ingin membahas tentang apa sih kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan hakikat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga, maupun lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah. Sedangkan, penyelenggaraan kesejahteraan rakyat adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Baik, kali ini saya akan memberikan cuplikan wawancara saya dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan topik kesejahteraan rakyat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukhtar Pradika dari kelas Hukum H dengan NIM 2022 1011 0311 426 akan melakukan wawancara tentang kesejahteraan rakyat. Saya akan mewawancarai dengan kakak siapa? Saya Dwi Sadia. Oke, dengan pertanyaan pertama, mengapa negara kita harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya, Kak? Oke. Jadi kita berangkat dari definisi negara sendiri. Jadi Aristoteles itu telah mengatakan bahwa negara adalah sekumpulan orang di mana mereka itu ada persamaan, ada adat istiadat, kemudian juga ada latar belakang seperti itu. Jadi negara itu adalah perkumpulan manusia di mana perkumpulan dari manusia itu disebut sebagai rakyat. Nah, rakyat sendiri itu adalah manusia di mana mereka itu juga memiliki kesamaan antara latar belakang seperti itu. Kemudian mengenai kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial itu di mana terpenuhinya secara material, spiritual, di mana mereka bisa mengembangkan diri, kemudian mereka itu juga bisa melakukan sosialnya antar warga. Kemudian ketika Anda menanyakan tentang mengapa negara kita harus mensejahterakan rakyatnya, karena Indonesia sendiri itu memiliki Pancasila, kemudian juga ada Undang-Undang Dasar, di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu telah mengamanatkan kepada negara dengan mempunyai tanggung jawab bahwa untuk mensejahterakan rakyat, seperti kesejahteraan umum, seperti itu. Nah, kemudian rakyat itu adalah hal terpenting bagi suatu negara untuk dikatakan negara itu sebagai negara maju, negara yang kuat ketika masyarakatnya itu sendiri merasa sejahtera dalam hal spiritual, kemudian materialnya juga terpenuhi seperti itu. Baik, lanjut dengan pertanyaan kedua, Kak. Menurut Anda, apakah negara Indonesia ini sudah mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, Kak? Oke, kalau dikatakan ini menurut saya, jadi kalau menurut saya belum bisa dikatakan mensejahterakan rakyat, karena di mana memang pada faktanya kemiskinan dan pengangguran itu telah menurun sekian persen per Maret 2022. Nah, kemudian kesejahteraan sosial itu kan bukan dikatakan sebagai hanya tentang materi saja, tetapi spiritual, di mana masyarakat itu merasa aman. Nah, seperti yang kita ketahui, di mana setiap masyarakat itu takut untuk berpendapat. Jadi mereka itu tidak merasa aman, mereka itu masih ada rasa takut di negaranya sendiri. Jadi menurut saya Indonesia masih belum bisa mensejahterakan rakyatnya sendiri seperti itu. Baik. Dengan lanjut pertanyaan nomor 3, Kak. Mengapa rakyat dalam suatu negara perlu disejahterakan? Jika kesejahteraannya tidak dipenuhi, apakah kita sebagai rakyat bisa menuntut hak pada negara? Baik, mengapa seperti apa? Pertanyaan pertama. Mengapa rakyat dalam suatu negara perlu disejahterakan? Jadi negara dibentuk itu
dipenuhi, apakah kita bisa menuntut hak itu? Bisa gitu. Itu sudah tertuang pada kesejahteraan sosial, di mana itu ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yaitu tentang kesejahteraan sosial. Kemudian juga kita tidak boleh lupa bahwa ketika kita ingin menuntut hak kita, kita harus mengingat kembali apakah kita telah melaksanakan kewajiban kita, karena hak dan kewajiban itu tidak bisa suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan gitu. Jadi kita tidak bisa hanya menuntut hak kita, tetapi kita tidak bisa kita masih belum bisa melaksanakan kewajiban kita seperti itu. Jadi kita sebagai rakyat bisa menuntut haknya kita kayak gitu. Pasti bisa, karena itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar sendiri. Lanjut dengan pertanyaan terakhir Kak. Apa saja indikator dalam kesejahteraan rakyat? Menurut saya indikator itu ketika rakyatnya tidak bingung mereka akan makan apa besok. Artinya seperti perekonomian, kemudian kesehatan juga tinggi, kemudian taraf pendidikan juga tinggi, itu adalah indikator bahwa negara itu sejahtera. Nah, kemudian juga kita dapat lihat bahwa perekonomian, artinya pendapatan per kapita di Indonesia itu masih menengah ke bawah, masih belum bisa memenuhi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Jadi indikatornya adalah ketika mereka itu juga merasa aman di negaranya itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik Kak, dengan 4 pertanyaan tadi saya akhirnya paham dengan materi kesejahteraan rakyat ini. Terima kasih dengan waktunya Kak. Sama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.